Ustadz Yusuf, banyak orang tua, ayah bunda, ataupun pendidik yang bingung menyikapi pembelajaran online saat ini di masa pandemi COVID-19 ini, Ustadz. Ada yang bingung apa yang diajarkan, bagaimana mengajarkan, dan sebagainya. Lalu Ustadz, pertanyaannya bagaimana kita sebagai orang tua dan juga pendidik mengajarkan pendidikan anak-anak di rumah, Ustadz? Orang tua, dalam hal ini ayah dan ibu, tentunya tertuntut untuk mengajarkan Al-Quran. Kalimat mengajarkan Al-Quran jangan dipahami seolah-olah orang tua itu harus hafal Quran, harus menguasai tajwidnya. Tidak seperti itu. Di mana tuntutan kita terhadap anak kita adalah mengasuh. Adapun ilmu yang tinggi, pengetahuan yang luas, itu memang tugasnya guru, tugasnya para ulama. Tapi tugas orang tua itu paling tidak ada 3 hal. Orang tua sebagai motivator, orang tua sebagai fasilitator, dan orang tua sebagai evaluator. Di mana orang tua sebagai motivator, dia memotivasi anaknya untuk bersemangat. Karena anak itu kan sudah dapat pelajaran dari sekolah mereka. Sementara dalam situasi yang seperti ini, mau atau tidak mau anak itu berada bersama orang tuanya di rumah. Sehingga peranan orang tua itu jadi besar sekali. Hal yang kedua adalah fasilitator. Kita memfasilitasi. Banyak sekali alat belajar Al-Quran itu. Contohnya menggunakan headset. Mendengarkan murotal saja. Ya, dimana dengan kita berikan alat yang seperti itu, kita pindahkan fungsi handphone yang tadinya hanya untuk game dan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu kita pindahkan kepada Al-Quran. Kita bayangkan kalau kita fasilitasi anak dengan headset, terus mendengarkannya 1 bulan 1 juz, itu insya Allah dia akan hafal. Hanya mendengarkan satu. Hanya mendengarkan. Kita bayangkan bahwa para sahabat itu tidak semuanya mampu membaca Al-Quran. Oh iya benar. Beda-beda kualitas hafalannya juga beda saja. Nah kita lihat misalnya pada saat mereka masuk Islam itu tidak bisa baca, tulis. Sehingga Al-Quran menyebut mereka itu ummiyin, orang-orang yang buta huruf. Sehingga hafalan mereka itu salurannya adalah mendengarkan. Dan di saat dari kecil itu anak sudah dibiasakan mendengarkan, itu nanti akan ada ketajaman menghafal dengan mendengarkan. Kemudian yang ketiga adalah orang tua sebagai evaluator. Jadi orang tua mengawasi, menilai perkembangan anak, laporkan kepada gurunya. Sehingga pada saat nanti ada pembelajaran online yang disebut daring tadi itu orang tua membantu guru untuk mengajarkan, untuk menyelesaikan masalah. Jadi guru itu pada saat dia bertemu dengan anaknya dalam situasi online itu tidak hanya memberikan pelajaran, tapi menyelesaikan masalah. Dari mana? Dari evaluasi. Jadi memang orang tua juga perlu berperan aktif saja dalam pembelajaran online di rumah seperti ini. Ada evaluasi seperti Ustadz Yusuf katakan sebagai evaluator, evaluasi sehingga ada kerjasama dengan pihak sekolah begitu. Pastikan bahwa pembelajaran online itu kalau tidak didukung oleh orang tua gagal.